Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B yang beranggotakan Asri Nuaini dan Hani Fitriani. Kami akan membahas materi mengenai model pembelajaran. Yang pertama, latar belakang. Bahan pembelajaran dapat berupa pengetahuan, nilai-nilai kesusilaan, seni, agama, sikap, dan keterampilan. Hubungan antar guru, siswa, dan bahan ajar bersifat dinamis dan kompleks. Untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran, terdapat beberapa komponen yang dapat menunjang, yaitu komponen tujuan, komponen materi, komponen strategi belajar mengajar, dan komponen evaluasi. Model-model pembelajaran biasanya disusun berdasarkan berbagai prinsip atau teori sebagai pijakan dalam pengembangannya. Biasanya mempelajari model-model pembelajaran didasarkan pada teori belajar yang dikelompokkan menjadi 4 model pembelajaran. Model tersebut merupakan pola umum perilaku pembelajaran untuk mencapai kompetisi atau tujuan pembelajaran yang diharapkan. Metode dan strategi pembelajaran telah berkembang dengan pesat dan revolusioner untuk menjawab tantangan dan mengantisipasi tuntutan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi informasi yang telah mengglobal. Dengan demikian, model pembelajaran sejarah dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang sistematif dalam mengorganisasikan pengalaman belajar sejarah. Adapun fungsinya adalah sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan pengajar sejarah dalam merencanakan aktivitas belajar sejarah. Yang selanjutnya adalah macam-macam model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran example no example. Model pembelajaran example no example atau juga biasa disebut example and non example merupakan model pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Metode example non example adalah metode yang menggunakan media gambar dalam penyampaian materi pembelajaran yang bertujuan mendorong siswa untuk belajar berpikir kritis dengan jalan memecahkan permasalahan-permasalahan yang terkandung dalam contoh-contoh gambar yang disajikan. Kelebihannya yaitu siswa lebih kritis dalam menganalisa gambar, siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar. Adapun kekurangannya yaitu tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar dan memakan waktu yang lama. Yang kedua, model pembelajaran picture and picture. Model pembelajaran picture and picture adalah suatu model belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan diurutkan menjadi urutan yang logis. Kelebihannya yaitu materi yang diajarkan lebih terarah karena pada awal pembelajaran guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dan materi secara singkat terlebih dahulu. Kekurangannya, tidak tersedianya dana khusus untuk menemukan atau mengadakan gambar-gambar yang diinginkan. Yang ketiga, number heads together. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran kooperatif yang merupakan strategi pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Para siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan diarahkan untuk mempelajari materi yang telah ditentukan. Kelebihan pembelajaran ini yaitu setiap siswa menjadi siap semua. Kekurangannya, tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. Yang keempat, pembelajaran kooperatif spirit. Nah, pada pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang menghadirkan interaksi guru dengan siswa dan siswa dengan siswa melalui pencarian ide atau gagasan baru dari apa yang mereka pelajari, kemudian menyimpulkannya secara lisan. Nah, kelemahan dari metode ini dalam penerapannya di dalam kelas adalah kesulitan guru dalam menghidupkan kerjasama antara siswa dan sulitnya mendorong siswa untuk mengeluarkan pendapatnya. Kita semua tahu bahwa sebagian siswa di Indonesia sangat pasif ketika belajar, malu dan takut salah menghantui mereka. Yang kelima adalah jigsaw. Nah, pada pembelajaran jigsaw ini adalah salah satu jenis pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lainnya dalam kelompoknya.
Kelebihan dari pembelajaran model ini yaitu meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Sedangkan kekurangan dari model pembelajaran ini adalah jika guru tidak mengingatkan agar siswa selalu menggunakan keterampilan-keterampilan kooperatif dalam kelompok masing-masing, maka dikhawatirkan kelompok akan macet dalam pelaksanaan diskusi. Adalah problem based introduction. Nah, model pembelajaran problem based introduction atau PBI disebut juga pembelajaran berdasarkan masalah. Model pembelajaran ini mengangkat satu masalah aktual sebagai satu pembelajaran yang menantang dan menarik. Peserta didik diharapkan dapat belajar memecahkan masalah tersebut secara adil dan objektif. Nah, kelebihan dari model pembelajaran ini yaitu siswa dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetahuannya benar-benar diserapnya dengan baik. Sedangkan kelemahan dari model pembelajaran problem based introduction yaitu untuk siswa yang malas, tujuan dari metode tersebut tidak dapat tercapai. Yang kedelapan adalah mind mapping. Nah, model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang dapat mengembangkan kreativitas, keaktifan, dan daya hafal, pengetahuan, dan kemandirian siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kelemahan dari model pembelajaran ini yaitu mengaktifkan seluruh otak dan membersihkan akal dari kesusutan mental. Metode pembelajaran sejarah. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah diunduh dalam bentuk kegiatan yang nyata dan praktis. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, pada umumnya metode pembelajaran klasikal hanya memperhatikan satu aspek saja, yaitu aspek penyampaian informasi. Sedangkan sebagai pendidik profesional, maka dituntut harus dapat merangsang terjadinya proses berpikir, harus membantu tumbuhnya sikap kritis, serta mampu mengubah pola pikir peserta didiknya, sehingga diperlukan penggunaan metode pengajaran lainnya yang lebih efektif dan efisien. Ada beberapa macam metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam mengajar siswa di kelas, termasuk di dalam pembelajaran sejarah. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, terutama dalam pembelajaran sejarah. Di antaranya, yang pertama, metode ceramah, kedua, metode diskusi, tiga, metode karya wisata, yang keempat, metode problem solving, yang kelima, metode tanya jawab. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.